akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sesaat lagi kita akan menyaksikan suatu adegan dan gambaran manusia saat ini dalam menantikan kedatangan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Teman-teman, lama sekalian kita harus menunggu mempelai pria datang. Udah bosan nih. Iya ya, lama banget sih. Katanya kedatangan mempelai pria sudah dekat, tapi kok sampai sekarang belum datang-datang juga ya? Teman-teman, gimana kalau daripada kita bosan menunggu, mendingan kita ngegosip aja. Iya betul tuh, betul. Tahu nggak? Aku lagi sebel nih sama Bu Frida. Loh, emangnya ada apa lagi sama Bu Frida? Gitu. Kan kemarin aku datang gereja telat 20 menit. Aku datang udah khotbah. Ibu Frida nyindir gue. Katanya mending gak usah datang aja sekalian daripada datang udah telat. Nanti berkas kamu didiskon loh. Gitu katanya. Sebel banget tahu aku. Marlin, kamu mah kayak nggak tahu Bu Frida aja. Dia kan orangnya emang kayak gitu. Kalau nggak bikin orang kesel nih ya, dia tuh bisa sakit. Makanya kerjaannya bikin orang kepahitan mulu, tau nggak? Silvi, jangan kamu berkata seperti itu. Kita kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Untuk itu, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Di dalam Matius 7 ayat 1 mengatakan bahwa janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Iya Shirley, benar itu yang kamu katakan. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya teman-teman, bahkan kita diajarkan untuk selalu melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan bahwa jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga tidak akan mengampuni segala kesalahan kita. Shirley, bukan kamu sih yang digituin. Aku yang mengalami. Wajar dong kalau aku emosi.
Iya loh. Iya bener tuh. Kemarin aja aku sempat sakit hati sama Ibu Frida. Masa aku nyanyi nih, katanya wah suara kamu bagus sekali kalau nyanyi, tapi lebih bagus lagi kalau diam. Kan sakit hati aku. Coba. Ya ampun Dita, keterlaluan banget sih Bu Frida itu. Orang yang kayak gini nih yang bisa bikin perpecahan di gereja. Benar nggak teman-teman? Betul. Benar. Sabar dong Anissa, jangan emosi dulu. Mungkin aja Ibu Frida cuma bercanda. Kita kan belum kenal baik orangnya. Siapa tahu Ibu Frida orang suka bercanda loh. Sylvie, bercanda. Masa bercanda begitu? Bukan kamu sih yang dengar waktu itu. Aku sakit hati tau sama Bu Frida. Tapi tunggu dulu. Kita semua kan satu komsel nih sama Bu Frida. Benar juga. Kalau Bu Frida kayak begitu, ngapain coba kita semua komsel di situ? Mendingan kita nggak usah komsel lagi deh. Gak bakalan bertumbuh kita di situ. Tapi kan Rina, walaupun kita nggak satu komsel ya, kita tetap aja satu gereja sama dia. Gimana caranya? Biar kita nggak ketemu dia lagi. Gimana caranya? Gimana kalau kita pindah gereja aja? Ada tuh teman saya, katanya di gereja dia nggak ada tuh orang kayak Bu Frida itu. Ya ampun teman-teman, kalian ini gimana sih? Apakah kalian sudah lupa apa yang kita ajarkan, yang kita belajar di komsel, yang diajarkan oleh Rick Warren di dalam buku Purpose Driven Life? Di situ kita diajarkan dalam bab 23 bagaimana kita semua bertumbuh. Ya, salah satu faktor yang membuat kita bisa bertumbuh adalah orang-orang yang di sekeliling kita, yang kadang-kadang membuat kita marah, kadang-kadang membuat kita sakit hati, kadang-kadang membuat kita kesal, kadang-kadang juga meremehkan kita, tidak menghargai kita. Tapi dari berbagai masalah yang kita hadapi, kita bisa bertumbuh dan karakter kita bisa diubahkan. Itu benar Sally. Iya. Karena kita kan masih hidup dalam dunia. Masalah-masalah seperti itu pasti sering kita alami. Tapi ingat nggak kalian semuanya? Dalam Mazmur 66 ayat 10-12 di sana dikatakan Tuhan menguji kita. Berarti Dia telah mengujikan kita seperti orang mengujikan perak. Benar sekali tuh Meli yang kamu katakan. Ayub 23 ayat 10 mengatakan, setelah Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kalian tahu nggak? Kemarin pendeta khotbah di gereja. Dia ngomong katanya kita tuh harus sering baca Alkitab dan berdoa supaya kita lebih dekat dan mengenal Tuhan. Khotbahnya itu melulu ya. Salah. Kalau menurut aku sih pendeta itu lebay. Kita ngerti perkembangan zaman saat ini. Hari gini, setiap hari baca Alkitab. Apa kata dunia? Aku sih udah pernah coba, tapi aku nggak ngerti itu sama sekali pusing. Iya benar tuh. Aku aja nggak suka baca Alkitab. Iya. Secara isinya gua nggak ngerti kan. Abis setelah itu gua baca, akhirnya tidur coy. Mendingan kita baca majalah, baca novel, bener nggak? Nonton sinetron, chatting-chattingan kan lebih asik, lebih bermanfaat. Iya benar banget tuh Rina. Lagian kalau menurut aku baca Alkitab tuh membosankan. Iya. Ceritanya nggak ada yang menarik. Iya kan? Kalau menurut aku sih kita buang-buang waktu aja baca Alkitab. Rina, Sylvie, apa yang kalian katakan itu tidak benar. Alkitab itu berbeda dengan segala buku yang ada di dunia ini. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi sangat bermanfaat untuk kita semua baca Alkitab. Karena di sana ada berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang akan kita dapatkan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memberikan kita hikmat, menuntun kita kepada keselamatan, mengajarkan kita, menyatakan setiap kesalahan kita, mendidik kita, bahkan merubah setiap kelakuan kita. Iya benar Shirley yang kamu katakan itu. Yeremia 15 ayat 16 katakan,
Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku. Oh iya, kalau khotbahnya itu melulu, bosan kan? Deket sama Tuhan, baca firman, bener nggak? Bosan nggak? Benar. Bosan. Ngomong-ngomong nih, udah 5 jam kita nunggu di sini. Mana mempelai prianya belum datang-datang? Mau ngapain kita dengerin khotbah orang-orang so suci ini? Lama. Sabar Nita, mempelai pria itu akan datang. Iya Nita, apalagi sebentar lagi kita kan akan perjamuan malam dengan mempelai pria yang sudah kita nantikan. Kita harus tetap sabar menunggunya loh dan mempersiapkan segala sesuatunya. Minyak kita jangan sampai padam dan minyak kita jangan sampai kehabisan ya. Itu aja kan persiapannya Kak Selvi. Itu mah kecil kalau menurut aku mah. Kita kan cuma makan malam doang. Ngapain harus repot-repot? Hidup ini udah sulit coy. Jangan dibikin sulit lagi dong dengan persiapan yang gak ada gunanya. Ya nggak teman-teman? Iya benar. Iya benar tuh sih yang kamu katakan. Buang-buang waktu aja. Cuma makan malam doang kan? Ntar kalau kita padam, kita kan tinggal beli aja di warung. Itu aja kan repot. Heran daripada. Teman-teman semuanya, persiapan itu perlu karena kita mau berjumpa dengan mempelai pria dan kita akan tinggal di satu tempat di mana yang lantai dan dindingnya terbuat dari emas. Di sana tidak ada tangisan dan air mata, tidak ada masalah, yang ada hanya sukacita, damai sejahtera, dan yang indah-indah lah ya. Alah, please deh, jangan lebay kamu Meli. Itu kan cuma ada di khayalan kamu doang. Tempat itu nggak pernah ada, bohong itu bohong. Iya, bohong. Ada tuh, Anissa, tempat itu benar-benar ada dan sungguh nyata. Tempat itu adalah surga yang kekal, di mana suatu saat nanti, jika kita benar-benar mengasihi Allah dan mengikuti setiap perintahnya dan menjauhi larangannya, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Kak Tinta, memang Kak Tinta tahu apa aja perintah Tuhan dan larangannya? Nah, untuk itulah kita perlu membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan setiap hari. Mau tahu salah satu perintah Tuhan? Itu terdapat di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Yesus berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi, kita semua harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, termasuk mengasihi Ibu Frida. Selain itu, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan sekedar mengampuni, tetapi harus melupakan. Aku sih bisa aja mengampuni semua orang yang bersalah sama aku. Kecuali Ibu Frida tuh, kesalahannya udah terlalu banyak sama kita-kita. Iya nggak teman-teman? Terlalu banyak. Jangan berkata begitu. Tuhan Yesus aja mengampuni dosa kita. Walaupun dosa merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi kita perlu meneladani Tuhan Yesus dalam hal mengampuni. Iya benar itu Martin. Dulu nih aku juga pernah kok ngalamin apa yang kamu alami. Dulu aku sering banget disakiti oleh teman-teman aku, saudara aku, bahkan dengan keluargaku sendiri. Tapi kalau aku sendiri nih gak bakalan deh bisa ngakuin mereka karena mereka yang terlalu mengecewakan aku. Tapi karena aku berdoa minta pertolongan Roh Kudus, akhirnya aku bisa loh ngakuin mereka. Aku juga yakin kok aku pasti bisa asal kamu minta pertolongan Roh Kudus. Kamu sih belum pernah disemprot sama Bu Frida. Bu Frida itu kan bisa menghancurkan umat gereja kita di sini. Yuk kita aja rame-rame pindah gereja, ya nggak teman-teman? Aku sih sebenarnya nggak rela kalau pindah gereja lain. Kalau bagaimanapun juga kan aku sudah sangat berjasa di gereja itu. Tapi kalau karena orang kayak Bu Frida itu, mendingan aku pindah aja deh ya. Gimana? Ya. Ya bener tuh. Apalagi gue udah banyak nyumbang buat gereja itu. Coba semuanya udah gue kasih ke gereja. Di antara semua yang lain,
gua lah yang paling banyak, gua yang paling secara gue gitu loh. Lina, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini termasuk harta itu hanya titipan dari Tuhan. Untuk itu, untuk apa kita menyombongkan diri? Sebab kita ini hanya bubur tanah yang dijadikan Tuhan berharga. Dan kita semua di sini ada itu karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan di hadapan Tuhan. Adalah jauh lebih baik jika kita semua hidup dengan rendah hati. Iya, selain itu kita juga perlu sekali untuk meluangkan waktu untuk Tuhan. Kadang kita terlalu sibuk dengan mengurus urusan kita sendiri. Dan seringkali melupakan Tuhan yang adalah pemberi hidup dan penolong bagi kita. Oh, alangkah indahnya ya kalau kita bisa sampai dengan Tuhan di surga nanti. Pakai jubah putih, di atas kepala mahkota emas. Aduh, udah cukup deh kata kalian buat kita di sini. Udah panas tahu kuping kita mendengarnya. Baik, kalian semua pergi sana, pergi. Pergi. Bosan kita. Tadi coy, malam ini kan malam minggu. Daripada kita bosan nunggu mempelai pria yang datang, gimana kalau kita pergi dugem aja? Maka pergilah 5 gadis untuk bersenang-senang. Mantap coy. Sedangkan 5 gadis lainnya memilih untuk beribadah. Di sini kita bisa melihat mana 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kehidupan 5 gadis bodoh ini semakin dikuasai oleh keinginan mereka sendiri. Mereka semakin jauh dari Tuhan dan tidak mempedulikan keadaan sekitar mereka. Limping nggak mabuk. Asik gue juga ikut mabuk. Setelah 5 gadis bodoh selesai bersenang-senang, kembalilah mereka ke tempat di mana mereka menunggu kedatangan mempelai pria. Aduh, teman-teman, ternyata habis dugem gak enak ya. Malah tambah pusing, badan capek. Di sini kan kok nggak bisa digerakin ya dia. Masih sakit hati lagi sama Bu Frida. Ya. Mantu kita tidur aja. Gue udah gitu sampai sekarang mempelai pria belum datang-datang. Iya, lagi parah banget dia. Kita tidur aja deh. Kita tidur aja yuk. Yuk. Tunggu dulu. Tapi doa dulu nggak? Enggak. Pergilah kelima gadis bodoh itu kemudian tertidur. Sementara 5 gadis lainnya selesai beribadah. Aduh, hari ini aku merasa sukacita sekali. Apa yang kalian dapatkan setelah ibadah tadi? Aduh, kalau saya tuh merasakan karya Tuhan tuh luar biasa. Seakan-akan tuh waktu penyembahan saya nggak mau berhenti. Iya, saya juga dijamah sama Tuhan loh. Sampai-sampai saya meneteskan air mata. Pokoknya oke deh. Sementara kita menanti kedatangan mempelai pria, gimana kalau kita baca dan berdoa lagi? Yuk. Sementara 5 gadis bijaksana membaca Alkitab
berdoa dan menyembah Tuhan, 5 gadis bodoh tertidur dengan pulas. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Engkau, pimpin langkahku dengan kasih langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan senang hati, senang jiwaku, dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan senang hati, senang jiwaku, dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, Mempelai datang! Mempelai datang! Sang-sangnya! Sang-sangnya! Mempelai datang! gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lainkan berikan kepada teman-teman kita yang suka membaca Alkitab dan memuji Tuhan. Yuk, 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 yuk. Tidak teman, tidak bisa.
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kalian ke warung dekat sini untuk membeli minyak supaya pelita kalian tidak padam. Sementara mereka kebingungan mencari minyak, tiba-tiba datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Masuk ke ruang perjamuan bersama dengan Terima kasih Pak. Kemudian pintu ditutup. Lalu datanglah gadis-gadis yang bodoh sambil berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Setelah mempelai pria berkata demikian, gadis-gadis yang bodoh pun berlutut, menangis dengan sedihnya, memohon agar pintu dibukakan bagi mereka. Tetapi sudah terlambat. Gadis-gadis yang bijaksana sangat berbahagia karena dapat ikut masuk ke ruang perjamuan dan makan bersama-sama dengan mempelai pria. Melalui drama singkat ini, kiranya dapat memotivasi kehidupan kekristenan kita untuk dapat mempersiapkan diri di hari-hari terakhir, untuk
untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Biarlah pelita kita tetap menyala dan kita akan bersama-sama dengan Dia di tempat yang telah Dia sediakan. Demikianlah drama singkat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah kita merenung kembali. Mungkin kita tidak di pintu, di luar pintu, tetapi masih banyak saudara-saudara kita di sana. Amin. Penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hadirat-Mu. Kami berterima kasih kalau kami baru menyaksikan tentang 10 anak darah. Dan doa kami kiranya Kau berbicara kepada kami sore hari ini, supaya jangan sampai satu pun di antara kami tergolong anak darah yang bodoh, tapi semua jemaat masuk menjadi anak darah yang bijak. Itulah doa kami. Oleh sebab itu berbicaralah saat ini Tuhan. Kami tidak mampu. Roh Kudus berbicara kepada kami satu demi satu sebelum kami tinggalkan tempat ini.
Biarlah kami mengaku semua dosa-dosa kami kepada Engkau. Tanggalkan kehidupan kami yang lama, dan kami semua memakai jubah kehidupan yang baru di dalam Engkau, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi dunia kami yang penuh dengan kegelapan dan dosa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara. Tadi cukup jelas, saya rasa bagus sekali. Waktu mereka menangis, mereka juga menangis dari hati mereka, tanda penyesalan, ya, sehingga luar biasa, ya. Terima kasih untuk semua yang sudah latih tiap-tiap Selasa atau tiap Senin mereka datang selalu latihan. Terima kasih, Tuhan memberkati usaha kalian semuanya. Sore hari ini saudara, saya hanya mau bertanya saja 3 macam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama saudara, cuman kalau saya bertanya kali ini saudara jangan ada yang angkat tangan ya, karena kalau saudara angkat tangan nanti saya lihat, saya tahu wah tergolong ini, tergolong itu, saya nggak usah tahu. Yang harus tahu adalah Tuhan. Amin. Jadi kalau saya tanya, nanti jangan angkat tangan, tapi angkat tangan hati, oke? Ya, saya mau tanya. Ini pribadi, pertanyaan pribadi kepada satu demi satu, semua yang duduk di sini. Pertanyaan pertama ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah gaya hidup saudara selama ini, apakah selalu melepaskan pengampunan? Apakah tidak mau dendam kepada siapapun? Membalas kejahatan dengan kebaikan? Selalu sediakan waktu untuk baca Alkitab, suka pasang lagu-lagu rohani di rumah, selalu mengucap syukur apapun terjadi, walaupun keadaannya serba sulit, walaupun keadaannya serba semrawut, tiba-tiba terjadi masalah, apapun terjadi, apakah saudara bisa mengucap syukur? Lalu yang ke-7, apakah selalu saudara memuji dan menyembah Tuhan di rumah, bukan di gereja, di rumah juga? Kalau saudara, semua pertanyaan yang saya ajukan, saudara katakan ya, maka saudara adalah termasuk wanita yang bijak. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana gaya hidup saudara tidak mau melepaskan pengampunan, selalu dendam kepada orang-orang yang menyakiti hati? Yang ketiga, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada waktu untuk baca Alkitab karena terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk mendengarkan lagu-lagu rohani di rumah. Pada saat masalah terjadi selalu mengomel. Ada saudara-saudara yang hobi ngomel di sini. Tidak ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau gaya hidup saudara seperti yang kedua ini, maka saudara termasuk wanita anak darah yang bodoh. Sekarang saudara angkat tangan di hadapan Tuhan, jangan di hadapan saya nggak mau lihat, satu tangan pun saya nggak mau lihat, tapi saudara katakan, Tuhan, gaya hidup saya ini seperti anak darah yang bodoh, tapi hari ini saya mau minta ampun sama Engkau, saya mau merubah hidup saya. Amin saudara. Lalu pertanyaan yang ketiga,
Apakah di antara saudara ada yang bertanya seperti ini? Bukankah bosan kalau hidup kita ini seperti anak dara yang pandai? Bosan dong, jenuh dong. Hidupnya itu gitu-gitu aja. Apakah ada yang bertanya seperti itu? Kalau ada yang bertanya seperti itu, saya mau memberikan satu contoh, ya. Kalau saudara mempunyai gaya hidup seperti anak dara yang bijak, ya, yang pandai, ya, maka saya mau memberikan satu contoh tentang seorang pria yang masih sangat muda, mungkin lebih muda dari Yohanes usianya, ya, masih muda sekali. Tetapi gaya hidupnya itu seperti gaya hidup wanita bijak. Ya, lalu bagaimana dia? Apakah dia jenuh dengan hidupnya? Apakah dia membosankan atau bagaimana? Mari kita mau baca bersama-sama di dalam Kejadian 39 ayat yang kelima. Saya mau menceritakan kisah yang singkat mengenai Yusuf, ya saudara. Saya senang sekali dengan cerita di Alkitab mengenai Yusuf. Kejadian 39 ayat 5. Saudara sudah dapat semuanya? Mari kita mau membaca bersama-sama. Sejak ia 1, 2, 3. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara membaca bahwa Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara, sebenarnya kalau kita menjadi wanita bijak, ini harus terjadi. Ya, jadi Shirley harus bisa mengatakan, karena Shirley di Emmanuel, Emmanuel diberkati. Ya, Ibu Lina harus bisa mengatakan, karena saya di perusahaan susu apa ya Bu ya? Saya tahunya anakku, tapi saya tahu sudah ganti nama. Karena saya ada di usaha perusahaan itu, maka perusahaan ini diberkati Tuhan. Ya, karena ini Yusuf ada di rumah Potifar, Potifar diberkati Tuhan. Jadi siapa-siapa yang bekerja dimanapun, ya, saudara harus bisa mengatakan, karena saya ada di sini, perusahaan ini diberkati. Tetapi syaratnya harus menjadi seperti wanita bijak. Saya akan menceritakan sepintas lalu kisah mengenai Yusuf, ya. Saudara-saudara yang belum tahu kisahnya Yusuf, sepintas lalu. Yusuf adalah bersaudara 12 orang, saudara. 12 orang, ya. Lalu Yusuf itu yang bungsu Benyamin, dan dia di atasnya yang bungsu. Ya, jadi yang nomor 11. Bapaknya sayang sekali sama Yusuf. Nah, karena bapaknya sayang, saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati kepada dia dan tidak suka sama Yusuf. Terutama dia selalu bermimpi dan sebagainya. Saudara-saudaranya semua tidak suka sama Yusuf. Ya, alhasil apa, saudara? Pada satu hari, pada saat saudara-saudaranya semua menggembalakan domba, bapaknya bilang begini sama Yusuf, Yusuf, ini ada roti, ini ada keju, ini ada makanan. Kamu coba lihat saudara-saudara kamu dan bawa makanan-makanan ini untuk saudara-saudara kamu. Yusuf langsung dengar sama bapaknya, dia masih muda sekali. Dia dengar, dia pergi dan dia membawa makanan untuk saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya waktu lihat Yusuf datang, jadi saya katakan kakak-kakaknya akan mendendam sama dia. Ya, mereka langsung mengatakan, Yusuf datang, mari kita bunuh dia. Ya, lalu
Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka ambil Yusuf, mereka masukkan di satu sumur yang kering. Saat itu Yusuf menangis, katakan jangan kak, jangan. Dia menangis, dia katakan jangan. Tapi kakak-kakaknya tetap memasukkan dia di sumur. Gak lama lagi datang pedagang-pedagang dari Mesir, orang Ismail datang. Kemudian mereka ambil Yusuf. Mereka katakan daripada dia mati di sumur, mendingan kita jual Yusuf. Jadi mereka ambil Yusuf, mereka jual Yusuf ke orang-orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Saudara, saat itu Yusuf bilang, kak jangan kak. Tapi mereka tetap menjual Yusuf. Saudara, kalau saudara di tempat Yusuf, saudara dimasukin di sumur sama saudara-saudara sendiri loh, ya, bagaimana hati saudara? Sakit nggak? Sakit betul nggak saudara? Sakit. Lalu diambil lagi dari sumur, dijual. Saudara, sekarang ini bukan zaman perbudakan lagi. Jadi tidak ada orang yang dijual sekarang. Tetapi seringkali nama kita dijual, betul nggak saudara? Nama kita dijual. Saya pernah saudara, nama saya dijual saudara, sampai beberapa orang tidak suka dan membenci saya karena nama saya dijual. Ya. Nah, kita mau lihat pribadi Yusuf itu gimana sih? Seharusnya dia benci kakak-kakaknya, betul saudara? Dia benci. Dan dia tidak mau tahu apa-apa lagi tentang kakak-kakaknya. Dan seharusnya dia punya akar kepahitan kepada kakak-kakaknya. Seharusnya dia tidak mau lagi memikirkan kakak-kakaknya. Tetapi saudara tahu apa yang Yusuf lakukan? Apa yang Yusuf lakukan? Seperti gaya hidup anak-anak bijak, dia lepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Ya, dia lepaskan pengampunan. Nanti saya akan bacakan ayat-ayatnya supaya saudara tahu bahwa Yusuf itu melepaskan pengampunan bagi kakak-kakaknya yang menjual dia. Dan tidak saja melepaskan pengampunan, tapi dia mengasihi mereka. Ya, alhasil saudara, walaupun dia di rumahnya Potifar, alhasilnya apa? Tuhan menyertai Yusuf. Ya, Tuhan menyertai Yusuf. Di ayat yang keempat dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih karunia dan ia boleh melayani dia, karena Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Karena apa? Karena majikannya melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, kalau kita selalu melepaskan pengampunan, kalau kita selalu mengasihi saudara, ya, Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan menyertai kita. Kita di perusahaan apapun, perusahaan itu diberkati karena kita. Amin, saudara. Sebab itu, saudara, milikilah gaya hidup wanita bijak. Ya. Lalu dia udah senang, dia kerja di Potifar, dia senang sekali. Potifar sayang sekali sama dia. Dia diangkat menjadi, karena Potifar bilang, saya nggak mau tahu apa-apa lagi tentang rumah ini, kamu yang kuasai semuanya ya, kamu urus semuanya. Dan ditulis Potifar mulai saat itu diberkati di rumahnya, ladangnya juga diberkati luar biasa. Ya. Oleh sebab itu saudara, saya ingin sekali saudara-saudara semua menjadi seperti Yusuf. Ya, saudara, dimanapun juga perusahaan itu diberkati. Saudara kerja bisnis sendiri, bisnis saudara diberkati. Ya, saudara bekerja di perusahaan apapun, perusahaan itu diberkati karena saudara. Ya, oleh sebab itu saya mau saudara dengarkan baik-baik. Nah, pada saat Yusuf lagi senang-senang, dia senang karena majikannya sayang sama dia. Wah, masalah datang saudara. Masalah datang.
Dan kenapa Tuhan izinkan masalah datang? Yusuf baru dimasukkan sumur, baru dijual, baru senang-senang, baru enak, masalah datang lagi. Kenapa masalah datang? Dan kenapa Tuhan izinkan masalah itu datang? Karena Tuhan mau lihat sikap Yusuf itu gimana, ya? Apakah Yusuf memelihara kekudusan hidup? Saudara, perintah Tuhan katakan, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Itu kata firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Sebab waktu masalah ini datang, Tuhan izinkan. Ya, kemarin kita baca di Kejadian 39 tetap ayat 7, 8, dan 9. Saya minta Erik baca Kejadian 39 ayat 7, 8, 9. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara lihat, masalah datang untuk mencoba Yusuf apakah dia hidup kudus. Ini wanita cantik, udah cantik, kaya pula, ya. Dan ini ada satu pemuda yang masih sangat muda, mungkin lebih muda dari Yohanes usianya, Yusuf itu, ya. Tapi dia bisa menolak dan dia katakan, aku melakukan sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, Yusuf takut akan Tuhan. Amin. Di sini dikatakan dan berbuat dosa terhadap Allah. Ya, luar biasa. Saudara ingat, di dalam masalah-masalah yang saudara dapat, selalu ingat Tuhan. Ya, Tuhan akan memberkati saudara secara luar biasa. Ya, dan memang karena dia difitnah lagi sama istri Potifar, akhirnya kalau saudara baca, kalau saya baca semuanya nanti saudara pulang jam 9, ya. Akhirnya karena dia difitnah oleh istrinya ini, maka akhirnya suaminya Potifar ini memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Saudara, itu ya saudara. Seringkali kalau kita melayani Tuhan, masalah datang bertubi-tubi, betul nggak? Betul. Tapi di dalam segala hal Tuhan itu punya rencana, ya. Tuhan membiarkan Yusuf masuk penjara karena apa? Tuhan punya rencana, ya. Tuhan mau memasukkan Yunus ke istana, dan itu harus melalui apa? Sebelum Tuhan angkat dia masuk ke istana, harus melalui apa? Penjara. Saudara, seringkali kalau Tuhan mau memberkati kita, kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak, ya. Dan saudara, nasihat saya, jangan ngomel, saudara. Jangan katakan saya melayani Tuhan, tapi begini. Apa untungnya saya melayani Tuhan seperti ini? Masalah demi masalah datang. Saudara harus tahu, kalau saudara lihat ceritanya Yusuf, semua itu rencana Tuhan, betul nggak? Dia ke Mesir itu rencana Tuhan, dia masuk penjara rencana Tuhan. Dan yang bagus dari Yusuf, yang kita harus belajar dari Yusuf, dia tidak mengomel, ya. Dan dia terus melepaskan pengampunan, ya. Waktu dia masuk penjara, dia juga melepaskan pengampunan untuk istri Potifar yang mau berbuat jahat kepada dia.
dan akhirnya menfitnah dia sehingga Yusuf harus masuk penjara. Dia melepaskan pengampunan sehingga dia bisa bersukacita, dia kerja di penjara. Saudara tahu, kepala penjara sangat-sangat sayang sama Yusuf. Seperti itu saudara, kalau kita bekerja di satu perusahaan, bos kita harus sayang sama kita, karena kita bekerja bukan pura-pura saudara. Kita bekerja seolah-olah kita layani Tuhan, betul nggak? Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kamu akan mendapat upah dari Tuhan. Yusuf juga walaupun dia di penjara, dia tolong kepala penjaranya, dia tolong, dia benahin ini, benahin itu, sehingga kepala penjara sayang sekali sama dia. Coba saudara ya, kita baca di Kejadian 39 ayat 23. Kejadian 39 tetap ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa saudara. Kalau saudara belajar untuk tidak mengomel, terima semua dengan ucapan syukur, saudara akan melihat hasilnya luar biasa saudara. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Orang lain boleh melihat, luar biasa. Si Rina ini luar biasa ya, si Rina luar biasa. Saya melihat Tuhan menyertai Rina. Yes. Orang harus berkata seperti itu. Saya melihat luar biasa. Si Jennifer luar biasa. Ya, karena saya melihat Tuhan menyertai Jennifer. Ya, seperti itu saudara. Ya, Yusuf karena dia tidak pernah mengomel, dia selalu melepaskan pengampunan, dia terima apapun yang terjadi. Akhirnya kepala penjara pun mengasihi dia. Ya, dan dia berada di penjara juga Tuhan ada rencana saudara. Karena apa? Nggak lama lagi ada 2 pegawai istana masuk penjara. Yang satu kepala minuman, pejawat minuman, yang satu kepala pejawat makanan masuk penjara. Dan pada satu hari mereka itu bermimpi, dua-duanya mimpi tentang pekerjaan mereka. Ya. Dan Yusuf datang, Yusuf berkatakan, kenapa sih kamu dua ini kelihatannya sedih banget? Lihat ya, anak Tuhan itu selalu bisa melihat, kenapa kamu sedih hari ini? Ya, lalu mereka mulai cerita, gini loh Pak, saya itu bermimpi, saya itu kembali melayani raja, ya. Dan saya melihat ini, dia ceritakan mimpinya. Karena kalau saya menceritakan mimpinya nanti terlalu lama ya. Lalu Yusuf kasih pengertian, mimpi kamu seperti ini. Artinya mimpi ini begini. 3 hari lagi raja akan panggil kamu untuk kembali menjabati kepala pejabat minuman. Dia senang sekali. Nah, waktu temannya dengar, temannya itu pejabat kepala makanan, dengar, artinya luar biasa, senang sekali. Dia juga ikut cerita. Tapi waktu dia ceritakan, kata Yusuf, artinya 3 hari lagi kamu akan dipanggil oleh raja dan kamu akan digantung mati. Ya. Nah, kepada pejabat minuman yang akan kembali ke istana, akan kembali kerja, Yusuf pesan gini, nanti kalau kamu sudah di istana, kamu ceritakan ya, bahwa aku ini di sini nggak bersalah, tolong dong, ingat saya. Dia bilang, iya. Tapi biasa kan kalau kita sudah ditolong, lupakan, betul nggak? Lupa. Dan seringkali kita kesel, betul nggak? Saya udah bantu dia, saya udah tolong dia, nggak ada kata-kata ucapan terima kasih dari dia, betul nggak? Suka kesel kan? Nah, saudara, gaya hidup
perempuan bijak tidak seperti itu. Yusuf tetap bersukacita melayani di penjara dan dia senang sekali. Dia menikmati semua keadaan. Saudara mau menikmati semua keadaan? Ya, amin ya. Kayaknya berat sekali ya. Misalnya saudara masuk dalam satu masalah yang gak enak sekali, saudara mau menikmatinya? Amin. Susah ya saudara ya, susah banget. Dan saya memang amin kan, memang susah ya kalau kita masuk masalah, terus kita mesti tetap sukacita, tetap terima semuanya. Itu sulit banget saudara, sangat sulit ya. Kecuali kalau saudara berpikir Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya masuk masalah ini, Tuhan pasti punya rencana. Ya, kalau kita bisa berpikir seperti itu dan berkata seperti itu kepada Tuhan, Tuhan, Engkau pasti punya rencana. Dan kita pegang Roma 8 ayat 28 saudara. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi semua masalah-masalah, semua hal-hal yang terjadi yang gak enak itu sebenarnya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Betul nggak? Saya lihat kan di ceritanya Yusuf ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Nah, sekarang nggak lama lagi raja bermimpi. Raja bermimpi ada 7 ekor lembu yang gendut-gendut banget. Lalu dia mimpi ada 7 ekor lembu yang sangat kurus. Dan lembu 7 ekor yang kurus kali ini makan habis lembu yang gendut. Lalu dia ada mimpi yang kedua lagi. Dia lihat bulir-bulir gandum yang gemuk-gemuk, yang bagus sekali, bijinya tebal-tebal. Dia lihat lagi 7 bulir gandum yang sangat tipis. Tapi yang tipis ini makan habis yang gendut. Ya, akhirnya raja bingung waktu dia bangun, apa arti mimpi ini? Dan dia panggil-panggil ahli-ahlinya, tidak ada ahli yang bisa mengartikannya. Akhirnya pejabat minuman teringat, wah, saya dulu ya punya teman di penjara yang namanya Yusuf. Lalu dia langsung ke raja, Raja, saya ada teman di penjara yang namanya Yusuf, dia bisa artikan mimpi. Langsung raja suruh panggil Yusuf ini. Waktu Yusuf menghadap saudara, apa kata raja? Raja katakan, dia ceritakan mimpinya, dan dia katakan, apa artinya? Saya dengar kamu hebat, saya dengar kamu luar biasa, saya dengar kamu bisa mengartikan mimpi. Tapi apa kata Yusuf, saudara? Coba ya, saudara baca Kejadian 41 ayat 16. Di sini saudara bisa lihat bahwa Yusuf itu rendah hati, saudara. Saudara kalau mau diberkati Tuhan, jangan sombong, rendah hati. Karena waktu raja memuji-muji Yusuf, dia katakan apa? Yusuf menyaut ke Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dia katakan, bukan saya, Tuhan. Saudara, yang harus kita agungkan Tuhan, bukan saya, bukan aku. Jadi jangan sombong seperti wanita-wanita bodoh tadi. Ya saudara. Jadi dia kudus, dia rendah hati. Apalagi ada 4 hal yang membuat dia sampai luar biasa. Ada 4 hal. Kudus, rendah hati, mengampuni. Mari kita baca Kejadian 45 ayat 3, 4, dan 5. Saudara, waktu 7 tahun yang berkelimpahan sudah lewat. Sekarang mulai tahun kekeringan, mulai tahun kelaparan. Ya, sudah 2 tahun. Nah,
keluarganya Yusuf yang ada di Kanaan, kakak-kakaknya Yusuf, bapaknya Yusuf yang ada di Kanaan, mereka juga mulai kelaparan, nggak ada gandum, nggak ada apa-apa untuk dimakan. Akhirnya mereka dengar di Mesir banyak sekali makanan di situ. Lalu bapaknya suruh kakak-kakaknya ini semua ke Mesir. Untuk apa? Untuk beli makanan dari Mesir. Dan saudara tahu siapa yang mengurus kekayaan Raja Firaun? Saudara tahu siapa? Yusuf. Ya, Yusuf dipercayakan oleh raja untuk mengurus semuanya, untuk untuk menjual semuanya dan untuk menyimpan semua kekayaan Mesir sebelum tahun kekurangan datang, sebelum tahun kelaparan datang. Ya, nah sekarang tahun kelaparan sudah datang, sehingga kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk beli gandum. Coba ya saudara, dia begitu selalu mengampuni. 45 ayat 3, 4, dan 5. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu membawa aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendampingi kamu." Saudara lihat di sini, Yusuf mengampuni. Saudara, betul? Waktu saudara-saudaranya datang, dia tidak bilang, "Nah, sekarang waktunya saya balas dendam." Biasanya orang suka begitu kan? Kalau wanita-wanita bodoh pasti begitu. Sekarang waktunya saya balas dendam. Tapi Yusuf tidak begitu. Yusuf bilang, "Mari dekat-dekat sini. Ya, sebab apa kamu menjual saya ke Mesir? Ada rencana Tuhan." Ya, luar biasa Yusuf. Dia mengampuni. Dan tidak saja mengampuni, tetapi dia mengasihi, saudara. Yang terakhir Kejadian 45 ayat 10 dan 11, saudara lihat bahwa Yusuf sangat mengasihi. Dia tidak saja mengampuni, tapi dia mengasihi saudara-saudaranya. Saya akan bacakan. "Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, sebab engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau." Saudara, luar biasa. Tanah Goshen di Mesir adalah tanah yang paling nomor 1, paling subur, paling hebat. Ya, dan Yusuf tinggal di situ. Dan Yusuf mau saudara-saudaranya dekat dengan dia. Luar biasa, saudara. Ya, dia tidak saja mengampuni, tapi dia mengasihi. Oke, sekian firman Tuhan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kira-kiranya saudara itu milih menjadi apa? 5 anak yang darah yang bijak atau 5 darah anak yang bodoh? Saudara kalau menjadi bijak, saudara akan menjadi seperti Yusuf, diberkati. Saudara kerja dimanapun, saudara diberkati. Usaha sendiri, bisnis saudara diberkati. Ya, dan terutama kalau Yesus datang, kita tidak tertinggal seperti mereka sampai menangis dan menyesal. Tetapi kalau Yesus datang, kita semua terangkat ke surga. Amin. Saudara, saya mau tanya, siapa-siapa yang mau menjadi gadis bijak, saya minta dia saja yang berdiri dan mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan,
saya mau menjadi gadis yang bijak. Siapa yang mau menjadi gadis bijak silahkan berdiri. Yang tetap mau menjadi gadis bodoh boleh tetap duduk, ya. Saya lihat semua berdiri, berarti kita semua mau menjadi gadis yang bijak, ya saudara. Kita mau menyanyi itu, ku mau sepertimu Yesus. Seperti Yesus selalu mengampuni, Yesus selalu mengasihi. Jadi kita juga mau mengatakan, aku mau sepertimu Yesus. Satu doa kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi seperti Engkau, karena saya mau memuliakan Engkau selama hidupku ini. Kita mau menjadikan lagu ini satu doa. Kita menyanyi satu kali lagi dan saya minta Pak Bastian berdoa. Kami sungguh ucap syukur karena pada malam hari ini kami telah menyaksikan pementasan 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh, dan juga kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Bastian. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi wanita yang bijak Tuhan, juga menjadi seperti Yusuf, senantiasa mengucap syukur walaupun mengalami berbagai masalah, juga merendahkan diri dan mau mengampuni orang-orang yang melukai hati kami atau membuat kami menderita, serta mengasihi mereka. Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini mau menjadi seperti 5 wanita yang bijak Tuhan. Oleh karena tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, menerapkan dalam kehidupan kami. Bila kami boleh menjadi seperti wanita yang bijak dari Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau tidak lama lagi Kau akan datang kembali. Supaya Tuhan tolong kami boleh hidup benar, hidup kudus, kenan pada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Ibu Bastian sudah menjadi berkat bagi kami. Yang berdoa kiranya Kau memakai hamba-Mu ini dengan lebih halal lagi. Urapi dengan urapan-Mu yang dahsyat Tuhan. Beri kesehatan Tuhan bagi hamba-Mu ini. Dan juga Tuhan, apapun keinginan kerinduan hatinya Kau mengabulkannya. Tuhan, kami juga berterima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari. Tuhan, tolong kami semuanya. Kalau Roh Kudus akan pimpin kami, menguasai hidup kami, dan memampukan kami untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan sepenuhnya. Dalam hal ini boleh memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kembali yang baik itu Tuhan Yesus Kristus menyediakan semua berkat-berkatnya pada semua kita semua,
Dan yang percaya sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ada pengumuman dan persembahan yang kita harus berikan kepada Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hadirat-Mu begitu ajaib di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami sudah menerima berkat yang luar biasa. Tiba saatnya kami akan memberi, Tuhan, dari apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Biarlah ketika tangan kami mau memasukkan berkat ini, sebelumnya Engkau kuduskan berkat-berkat ini, Tuhan, agar berkat ini dapat menjadi saluran berkat juga dan dapat membangun gereja Tuhan, Pondok Agape di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, kami percaya Tuhan, sebelum kami memasukkan persembahan ini, Tuhan sudah mengembalikan kepada kami 100 kali ganda. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu pujian yang pertama, kalau bunyi sangkakala. Pada malam hari ini, puji Tuhan, ada pengumuman dari Pak Surya.